Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bahwa pada hari ini kami diberi rahmat taufik dan hidayah, serta beri kesehatan, kedamaian dan ketentraman. Sengaja pada siang hari ini saya menyempatkan diri meneruskan yaitu dharma bakti kepada masyarakat tentang hal pertanahan, bahwa banyak sekali kasus-kasus masalah tanah sehingga orang-orang yang lemah kadang-kadang mereka enggan dan malas untuk mengajukan gugatan di pengadilan, karena kita tahu bahwa mengajukan di pengadilan begitu banyaknya biaya, akhirnya rakyat kecil sangat ketakutan dengan biaya tersebut. Maka kami mencoba untuk mencari titik temu, atau kita berada di tengah-tengah, sehingga kita tidak membela sana dan kemari, tidak membela A dan B. Kita mengambil di tengah-tengah untuk bermediasi, bermusyawarah agar permasalahan tanah ini bisa selesai dengan hikmah dan dengan sempurna, serta dengan disertai musyawarah dan menghasilkan mufakat, sehingga sama-sama bisa clear. Tentang pertanahan sangat rumit sekali, maka saya rekomendasikan kepada teman-teman semua, apabila membeli tanah harus benar-benar jelas untuk dipertanyakan ke pamong setempat, tanah ini sengketa apa tidak, sehingga kita nanti di akhir zaman tidak kesulitan untuk mengajukan surat sertifikat. Sebenarnya saya sangat banyak sekali kasus-kasus yang saya tangani. Kadang-kadang kita mengalami keanehan. Pernah ada contoh, saya diperintah untuk mengatasi tanah di Surabaya, di Sidoarjo. Ada orang mempunyai tanah tersebut yang punya sudah meninggal, yang laki sudah meninggal, yang perempuan sudah meninggal, sehingga tanah itu dikembalikan kepada orang tuanya yang ada di Kediri. Setelah saya di Sidoarjo, ternyata tanah itu dikuasai oleh orang yang dekos. Orang yang dekos itu ternyata merasa dia membeli, padahal surat sertifikat nggak ada, kwitansinya juga tidak ada, kwitansi pembelian juga tidak ada, sertifikat juga tidak ada. Kami menuju ke kantor desa menyatakan bahwa yang bernama Muntamah sudah meninggal. Sebelum meninggal dia ke rumah sakit, pembiayaan di rumah sakit dibiayai oleh orang yang kos itu, padahal dari pihak keluarga juga tidak merasa dia dibiayai. Mereka hanya pernah memukar teras yang sehabis sekitar 10 juta ke 15 juta, pada rumah itu senilai 300 juta. Sehingga karena yang kos itu merasa membangun dengan biaya 15 juta, maka rumah itu sulit untuk diambil. Sehingga dalam inti permasalahannya, tanah Muntamah yang ada di Surabaya itu sudah dikuasai oleh orang yang dekos, dan akhirnya disertifikatkan orang yang dekos, sehingga dari tanah asal usul atau ahli waris tidak bisa mengambil karena dikalahkan dengan orang yang dekos. Sehingga kita berhati-hati untuk mengontrakkan, untuk mendekoskan orang, hingga harus jelas posisinya dia kos itu bayar apa tidak, kalau bayar berapa. Kemudian jangan sampai memerintahkan kepada yang kos itu untuk membuka rumah, karena bisa juga untuk membuka rumah itu untuk alasan dia merasa memiliki, dia merasa membeli. Dan akhirnya intinya saya ke Surabaya itu kalah, karena dari pihak aparat desa di sana pun juga menyatakan bahwa tanah dan rumah itu sudah dipugar oleh yang dekos, sehingga biayanya sangat besar, sehingga ahli warisnya atau orang tuanya akhirnya kalah. Sehingga tanah yang ada di Surabaya itu gagal total kita urusi. Kita kalah karena kita merasa tidak punya tanda bukti, dan untuk yang dekos itu dia menang karena dia punya yaitu surat-surat atau kwitansi untuk membukar, untuk merehab teras. Sehingga kalau kita pikir rumah sekitar 300 lebih, hanya 40 juta dia memukar, dia sudah mendapatkan rumah. Makanya kita untuk mengusir orang yang dekos itu kadang-kadang juga sulit. Makanya kita orang dekos harus kita berkaitan dengan aparat desa, harus jelas gitu. Ini pengalaman bahwa ternyata kita mengusir orang kos saja susah dan sulit. Kemudian kita melibatkan permasalahan yang ada di desa Togokan, Desa Bening, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ini juga ada masalah, ada salah orang yang membeli tanah sekitar 93 ru
Kemudian tanah tersebut sebagiannya itu masih diduduki bangunan yang punya rumah atau yang punya tanah dulu sekitar 3 meter atau 4 meter kali sekitar 8 atau 10 meter. Itu diduduki oleh salah satu bangunan tua miliknya yang punya tanah dulu. Setelah tanah itu dijual, yang punya tanah, yang membeli tanah itu mintanya agar bangunan yang berada di tanah yang dibeli itu agar segera dibongkar karena akan diduduki oleh yang membeli. Karena yang membeli juga akan mendirikan bangunan sesuai dengan dinah gambar, sehingga kalau bangunan itu tidak dibongkar maka jalan menuju ke belakang sempit dan tidak bisa untuk dilewati kendaraan. Kalau nanti bangunan itu bisa dibongkar, maka masuk ke belakang itu bisa. Sehingga dengan adanya tersebut, kemarin kami sudah konsultasi kepada aparat desa, sehingga kita tidak main hakim sendiri, kita mencari solusi agar masalah ini bisa selesai dengan bahagia, dengan tenang, musyawarah, kemudian kita saling rukun sama tetangganya gitu. Kita jangan sampai sebagai mediator, sebagai poros tengah membela salah satunya. Kita harus poros tengah, yang benar dikatakan benar, yang salah harus kita katakan salah, sehingga orang yang sudah menjual tanahnya kemudian yang berhak menepati ya yang membeli itu, yang menjual sudah tidak punya kuasa. Nah, ini ada salah satu contoh bahwa dulunya memang pernah dijual beberapa orang dengan perjanjian apabila sebelum mati tanah itu tetap ditempati atau sebagian kecilnya atau sampingnya tetap diduduki. Namun setelah dibeli yang terakhir ini bahwa anaknya tidak mau kalau itu nanti tidak dibongkar karena jelas mengganggu dengan lintasan perjalanan lewat belakang. Kalau kita pikir-pikir secara hukum di Indonesia bahwa tanah yang sudah dijual itu yang berhak menempati adalah yang membeli, apapun alasannya tetap bersalah. Kalau orang yang sudah menjual tanah akhirnya dia tidak mau membongkar tanah, itu bisa disudutkan dengan ayat-ayat dan undang-undang dasar 1945 bersama ayat bahwa dinyatakan barang siapa yang menjual tanah kemudian dia tidak ikhlas, dia tetap menempati di situ, itu seperti halnya dia kena pelanggaran yaitu pasal penyerobotan tanah. Kan artinya tanah yang sudah dijual tapi dia tidak mau pergi atau dia masih, dalam bahasanya masih eman, tidak ikhlas. Sehingga dengan keberadaannya dia yang sudah menjual tanah kemudian dengan lunas kemudian tidak mau pergi, maka itu juga kena pelanggaran daripada undang-undang dengan pasal penyerobotan tanah. Artinya tanah yang sudah dijual diserobot untuk dikuasai. Itu pasal atau delik-deliknya seperti itu. Tapi kita di dalam untuk menangani kasus ini, kita diusahakan dari 100% untuk musyawarah dengan baik-baik, sehingga nanti akan dibongkar dengan baik-baik, sehingga hubungan di antara tetangga kita tetap menjalin dengan silaturahmi keluarga atau tetangga yang baik. Kita nanti akan melintasi kepada para desa, kemudian kita akan musyawarah kepada keluarganya. Nanti sekitar maghrib atau jam 5 keluarganya akan datang ke sini, akan kita musyawarahkan agar nanti orang yang menjual tanah tersebut ikhlas akan pergi dan meninggalkan tanah tersebut, sehingga nanti tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Sehingga kasus-kasus seperti ini sebagai pelajaran kita bahwa kita harus berhati-hati dalam membeli tanah, dan kita juga berhati-hati dalam kita menjual tanah. Kalau kita sudah ikhlas, kita sudah niat untuk menjual tanah, artinya kita harus ikhlas karena kita sudah menerima bayaran daripada penjualan tanah tersebut. Teman-teman, kita nanti menunggu dengan keberadaannya anaknya yang akan datang ini, doakan saja semoga kasus-kasus ini tidak berjalan ke ranah hukum, karena kalau kita ke ranah hukum nanti banyaknya pembiayaan biaya persidangan, sehingga akan membuat masyarakat kecil semakin susah, semakin nanti montang-manting untuk pendanaan persidangan, sehingga kasus tidak harus diatasi di pengadilan, kasus masih bisa dimusyawarahkan, karena kita sebagai orang ketimuran, orang Indonesia itu mestinya selazimnya untuk bermusyawarah, karena ini juga dikatakan tanah kecil, masalah yang sepele. Namun walaupun ini nanti tanah yang menjadi tanah sengketa, tanah sepele, kalau nanti tidak bisa selesai, otomatis nanti pasti ke ranah hukum atau ke
kepolisian atau pengadilan, tapi kami berharap sepenuhnya, kami berusaha sepenuhnya jangan sampai kita mengatasi dengan bertengkar, karena pertengkaran adalah merupakan perbuatan setan. Kemudian kita akan menghamba setan, kita akan membuat kita marah, dan akhirnya kita lupa diri, sehingga kita akan terjadi pertengkaran, permusuhan yang dimana kita nanti akan tidak nyaman hidup di pedesaan. Desa adalah merupakan identik dengan kerukunan, sehingga kalau kita tidak rukun nanti kita akan susah sendiri. Namun dengan demikian tetap kita menjalankan yang benar, kita berjalan yang benar, kita bicara yang benar, kita menangani yang benar, karena benar dan benar adalah merupakan sifat dan perilaku yang berlaku di mana-mana. Barang siapa yang tidak benar, maka dimanapun mereka tidak berlaku dan dia dimusuhi oleh orang-orang banyak. Karena kebenaran adalah suci miliknya Allah Ta'ala, maka dari itu kita nanti akan menyelesaikan dengan kasus-kasus ini dengan baik-baik. Dan kemarin sudah pernah dilakoni, atau Bapak Nogondrong sudah berbaik sekali mendatangi ke rumahnya yang bersangkutan, Bapak Karjani, dengan yang pertama awalnya mudah dan bisa diterima, lama-lama salah paham, terjadi permasalahan besar, dan hingga kini belum ada titik temunya. Juga nanti apabila kita musyawarah sama anaknya, kita akan bisa untuk membantu agar masalah ini selesai. Tapi saya yakin pemirsa, masalah seberat apapun pasti akan bisa selesai, karena saya menggunakan dengan adat tata krama sopan santun dan adat dengan kebaikan kelurusan kita sudutan kepada kepangeranan. Karena harta benda, tanah, rumah, mobil dan sebagainya itu hanya hiasan-hiasan belaka, itu hanya ragam-ragam yang akan nanti membuat kita sengsara. Namun di tengah-tengah itu kita tetap menggunakan, kalau bukan hak milik kita maka kita pantang untuk menerima, pantang untuk memiliki. Kalau bukan milik kita, jangan sekali-kali kita memiliki. Yang kita miliki adalah hak dan harta benda yang semestinya milik kita sendiri. Di desa banyak sekali penyerobotan tanah, misalkan pagar dipindah. Kadangkala di Jawa ini juga ada peraturan, ada adat istiadat, barang siapa yang berani memindahkan patokan atau pajak atau merupakan itu batasan-batasan tanaman, kemudian dipindah akhirnya bisa 1 meter 2 meter terlebih. Titik temunya pada suatu saat nanti mereka yang memindahkan patokan, mereka yang memindahkan rajek, akhirnya mati pun juga tidak nyaman. Kadang-kadang hingga makamnya itu sempit, kadang-kadang sudah diukur ternyata masih kurang panjang lagi, sudah diukur kurang panjang lagi, kadang-kadang bersumber air yang penuh, kemudian dia tidak bisa dimakamkan, tanahnya longsor dan sebagainya, kadang-kadang ada ularnya, ada tonggengnya dan sebagainya, sehingga orang-orang yang jahat dengan pertanahan itu sangat berbahaya sekali. Karena tanah adalah merupakan asal usul kita berasal dari tanah. Kalau kita mengkhianati tanah, yaitu bumi pertiwi kita, atau Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Hati-hati dalam kita untuk menjual belikan tanah, atau kita jangan sampai serakah tentang tanah, jangan sampai kita berkhianat kepada tanah. Kalau kita berkhianat dengan tanah, atau kita menipu dengan orang dengan dalih kita yaitu serakah memiliki tanahnya orang, pasti pada saat kita nanti mati kita akan kesulitan, nyawa kita dicabut. Dan apabila kita dimakamkan di lubang kubur, tentu di situ ada tanda-tanda bahwa orang tersebut telah berbuat jahat, utamanya untuk yaitu memindahkan rajek atau patokan atau perbatasan. Sehingga sebagai gambaran, orang Jawa dulu mengatakan setumuk batuk senyari bumi. Setumuk batuk artinya seluas hanya batuk, senyari bumi hanya sekitar 1 genggam saja. Itu menjadikan permasalahan yang besar, sehingga kadang bisa menjadikan gugat-gugatan atau memberikan pembunuhan-pembunuhan, bisa menjadikan pertengkaran. Sehingga penuhnya dengan kesadaran itu yang penting untuk mengatasi masalah ini, pemirsa. Kita kemarin sudah berusaha ke pamong desa, niat kita untuk menyelesaikan, jangan sampai masalah ini menjadikan masalah yang rumit, masalah yang perselisihan. Semoga diantaranya Pak Nogondrong dan Pak Karjani bisa menyadari bahwa apa untungnya kita bertengkar, kita saling menghormati, sehingga kita nanti akan seiring mudah hidup bermasyarakat di desa ini. Kami menangani kasus ini sama sekali tidak ada unsur membela atau membela salah satu pihak, tidak. Karena kami mengatasi masalah ini
Sama sekali saya tidak menginginkan keuntungan yang bersifat keuangan atau yang bersifat sesuatu yang kami nanti mendapat keuntungan. Saya hanya berusaha agar masalah ini bisa selesai. Keuntungan saya membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang susah. Hanya nanti di suatu zaman nanti kita meninggal, kemudian di alam jagat lain kita diberi ganjaran-ganjaran, diberi pencerahan, diberi cahaya rongga-rongga yang dingin. Itu yang kami harapkan. Kami berusaha hidup ini atau sisa hidup ini saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu teman-teman atau orang-orang saudara kita. Pemirsa, ini lokasi yang perlu saya videokan. Teman-teman, ini rumah yang dibangun oleh Pak No, yang rencananya ditempati oleh Pak No sendiri untuk objek perdagangan atau industri atau usaha mebel yang akan dibangun. Dan teman-teman, ini merupakan tanah yang dipermasalahkan. Itu kan ada rumah, ini perbatasan, ada pagar itu lurus ke selatan, kemudian itu ada rumah, mestinya rumah itu pengkolannya atau serambinya itu kepotong, dan itulah di dekat dengan Batako itu ya. Rumah di dekat Batako itu lurus dari pagar itu harus hilang, harus dibongkar, karena di Batako itulah yang nanti akan diduduki Pak No bersama anaknya. Artinya dibangun dengan rumahnya anaknya, sehingga apabila itu bisa dibongkar nanti bisa untuk lewat atau jalan menuju ke rumahnya bapaknya. Sehingga kalau itu tidak dibongkar maka bingung untuk mengatur denah bangunan rumah. Maka dengan adanya rumah yang mengkol seperti itu, yang harus dipotong, sekira-kira separuh dari rumah itu harus hilang, karena itu sudah dijual tanah itu, cuma rumahnya tidak mau dibongkar. Jika kita berusaha agar rumah itu bisa dibongkar dan sadar, kemudian kita dengan musyawarah yang baik, menyadari yang baik, karena kita juga orang-orang ketimuran untuk mendepankan tentang musyawarah dan kerukunan. Maka kami berusaha semoga dari rumah lama atau rumah lawas itu nanti akan dibongkar, karena ada sekitar separuh rumah itu miliknya Pak No Gondrong yang sudah dibeli. Nah, itu yang memiliki rumah itu nampaknya juga agak sulit untuk mau diberi pemasukan agar mau membongkar. Diajak membongkar mereka enggan atau malas. Nanti kita akan berusaha agar nanti kita bisa untuk membongkar rumah itu dengan baik. Jangan sampai kita ke jalur hukum, jangan sampai kita mendapat pertengkaran di dalam rukun tetangga ini, karena di desa ini juga ada RT RW yang bisa merukunkan antar tetangga, merukunkan antar warga. Kita semoga nanti bisa mengatasi. Kita sangat berusaha sekali jangan sampai kita nanti menjadi permasalahan, karena kita hanya menolong saja. Kita hanya berusaha membantu tanpa ada embel-embel apapun. Saya suka sekali untuk membela rakyat, suka sekali untuk membantu orang-orang yang lemah, sehingga tanpa adanya biaya-biaya tenda gugatan masalah bisa selesai, teman-teman. Seperti itu. Sehingga ini gambarnya yang ada batakonya itu, sebelahnya itu harus dibongkar lurus dengan pagar yang moncol itu harus dibuka. Dengan moncol itulah yang menjadi permasalahan. Semoga nanti bisa atau mau membongkar dengan baik-baik. Kita nanti akan musyawarah bersama anak-anaknya bisa. Ini baru saja dibangun, Pak No sendiri juga barusan membangun. Ini rencana akan diduduki sebagai usaha untuk pembuatan mebel seperti kursi, lemari, kemudian pintu, gawang, termasuk mebel-mebel yang lain. Tunjau Pak No, niki permasalahan tanah niki sampun dipun proses. Dengan ini sanjange pun suwan tenggirane Pak Arjani Pak No nggih. Terus pun kesimpulan ini terus pun dipun clear napa dereng kasih proses. Proses sih masalahnya
Nek Karjani sago terus mungkin wadul tengah anake to niku. Nggih. Lah anake asing ngriki tapi dereng ngriki. Oh ngoten. Nggih. Terus niku dereng clear. Dereng. Pak Karjani tasih omongan anake. Anake Nggih. 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 Tapi ketinggalipun anu ngagolong nggih anake kan pun sae Pak. Nggih ketawise nggih ngoten. Anake kan nyadari nggih. menawi wonten kelepatane Pak nggih nyuwun ngapunten kan wonten. Nggih, ngoten, Artinya nggih. anake kan pun nglenggono. Pun ngono. Sing jelas kan ngeten Pak No, kita sebagai warga desa iso pun ngantos dadi masalah rame ya baik-baik saja, dimusahkan baik saja supados mengke saged clear, saged dibongkar dengan terus bebas dari masalah tapi dengan musyawarah yang saya Pak No nggih. Nggih, nggih. Nggih, Nggih nggih. napa lek saged ya secara keluargaan mawon. Nggih, sebab niku lek mboten tentang dirampungne mengke terus tengah anak-anak mengke mesane anake Nggih. terus mengke ngantos mboten saged kan malah mesane. Mesane nggih. Jadi contoh-contoh kata Pak No sing Nggih. kos mawon kadang kan ngalih mboten purun ngoten nggih wonten Nah. contohipun. Nggih. Dados niki kula sebagai mediator meminta agar kedua belah pihak itu menguntungkan, Pak Karjani juga untung, jangan untung Pak No nggih. Nggih. Apa ngantos rame, Mboten, nggih. kita berusaha, teman-teman kita berusaha agar masalah ini bisa selesai dengan baik, musyawarah mufakat. Kemudian masalah ini jangan sampai ke ranah hukum, karena hukum ini nanti banyak prosesi-prosesi tentang gugatan-gugatan yang menelan biaya yang banyak. Tapi saya yakin ini bisa diselesaikan dengan baik Pak. Nggih. Karena ini masalah kecil dan kelihatannya anaknya juga ngelenggono Pak No nggih. Nggih. Saya sebagai poros tengah yang berusaha semaksimal mungkin agar masalah ini bisa selesai. Saya berusaha semaksimal mungkin agar ini bisa selesai tanpa ada faktor-faktor keuangan atau saya berjuang demi masalah ini. Saya tidak ada pembiayaan atau yang bersifat keuntungan saya. Saya hanya ingin masyarakat ini bisa damai selesai. Kemudian Pak No dengan mudah untuk meletakkan fondasi agar fondasi jangan nanti tidak mengganggu jalan kan itu rencananya kan dipasang griya kan mungkin jalannya sing mujur ngalor yang 4 meter depan nggih. Ngoten nggih. Nggih niki lek omahe mboten dibongkar kan nggih Wah, jalannya jenengan kan bingung. bingung nggih. Saged Makanya liwat mungkin nggih. adanya video ini warga Pak Karjani menyadari bahwa itu kan sudah dijual nggih. Nggih. Sudah dijual nggih sudah diperlepas kudu ikhlas Nah, ngoten. nggih. Dari sing nuku ni ben marem nggih Pak No nggih. 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 Sementara ngaten Pak No nggih, kula tengah-tengahane kula bantu mengke Nggih, amin, amin. supados saged selesai, kula mboten nuntut tujuan napa-napa, mboten mengadu domba, mboten mengiring kebencian. Nggih. Niat kula tulung sama sekali tidak minta uang, minta Nggih. anggaran untuk perjalanan saya, jasa saya, memang saya sengaja untuk berjuang demi kemasyarakatan yang ada di Dusun Bening, Desa Tukukan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar, Pak No nggih. Nggih. Nggih, mangkaten Pak No nggih, kula wangsul mugi-mugi benjing saged selesai. Mengke menawi Amin, mboten amin. selesai to enten masalah kula mengke mriki malih dengan PA Pak No nggih. Ngoten nggih. Nggih, pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman itu yang menjadi masalahnya bahwa rumah itu agak moncol ke sebelah barat, tanahnya sudah dibeli oleh saudara Pak Nogondong, makanya yang punya rumah harus membongkar rumah itu agar nanti bisa ditempati yang membeli. Sehingga kita membantu kepada masyarakat yang intinya kami tidak membela siapapun, kita harus membenarkan yang benar. Kemudian kita sebagai warga negara, kita agar musyawarah ini menjadikan damai, tidak yang bertengkar, tidak ada yang silih pendapat, akhirnya sama-sama kita bisa menjadi rukun. Kita akan menjadi mediator poros tengah di mana nanti agar masyarakat ini bisa tenang, bisa aman, musyawarah dengan baik, akhirnya di dalam kita bermasyarakat yang diorganisasikan oleh RT RW bisa terbukti bahwa kita bisa rukun, bisa diselesaikan dengan baik-baik. Demikian pemirsa, terima kasih.